Ya, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya mau langsung ke Mas Reza. Mas Reza, ini pelaku yang memang sudah dirilis oleh pihak kepolisian ya. Pelaku si karyawan, ini tadi dikatakan oleh Didit bahwa sebenarnya punya trauma masa lalu juga. Kemudian ia juga kerap mendapatkan perlakuan kasar dari sang majikan, ya ini korban. Nah, kalau Anda melihat dari rentetan kasus sebelumnya atau apa yang ia rasakan, seperti apa Mas Reza? Ketika membayangkan bahwa si H ini, si tersangka ini melakukan perbuatan sedemikian brutal, terus terang saya marah. Dan saya berharap bahwa yang bersangkutan akan dihukum secepat-cepatnya, seberat-beratnya. Tapi begitu barusan diungkap sisi lain dari kehidupan si tersangka ini, dia pernah dianiaya sekian lama, barangkali juga dia dari kelompok sosial ekonomi yang tidak memungkinkan untuk mencari pertolongan, disundut rokok oleh ditambah lagi majikan, disiksa oleh majikannya. Maka adakah kemungkinan bahwa orang yang saat ini berada pada posisi sebagai pelaku itu sesungguhnya peristiwa ini berawal ketika dia berada di posisi sebagai korban. Korban yang bergeser posisinya menjadi pelaku sebagai sebuah puncak dari ketidaksanggupan dia menahan segala macam penderitaan. Saya harus garis bawahi. Saya berharap proses hukumnya berjalan dengan seadil-adilnya. Seadil-adilnya ternyata tidak terlalu kemungkinan kita harus berpikir secara serius tentang adakah hal-hal yang tanda petik menjadi dasar bagi kita untuk memberikan pemakluman terhadap seorang korban yang kemudian melakukan serangan sedemikian hebat, sadis, sehingga menjadi pelaku. Jadi ada hal-hal yang bisa dianggap meringankan nantinya? Dalam bahasa hukum seperti itu. Adakah hal-hal yang kemudian harus kita secara proporsional kita pandang sebagai hal yang meringankan pada diri si pelaku ini? Dan di persidangan itu nantinya tentu kan akan dibuka secara terang benderang. Mudah-mudahan, tetapi begini. Kenapa tuh? Kalau terdakwa punya sumber daya yang memadai, dia akan bisa mendatangkan ahli, misalnya psikologi dari Semarang, untuk memberikan penjelasan kepada majelis hakim bahwa kasus ini tidak lagi cukup dipandang hitam atau putih, siapa pelaku, siapa korban. Tapi ada kompleksitas psikologis yang harus dipahami secara komprehensif, sehingga hakim pun ketika menjatuhkan vonis nanti juga sungguh-sungguh sesuai dengan fakta yang terjadi. Jadi rekan kami di Semarang menyebutkan ada juga kok tetangga yang sedikit banyak tambah lagi itu sering melihat katanya. Pertanyaan, apakah saksi dalam kurung tetangga itu mau didatangkan ke persidangan? Butuh sumber daya juga. Saya tidak bicara sumber daya dalam pengertian harus kaya raya, tidak, tetapi mendatangkan saksi kan juga harus pakai uang transport. Nah, jadi tadi saya katakan, perjuangan di ruang hukum pun ternyata membutuhkan adanya kesiapan atau kesanggupan dari sisi, paling tidak dari sisi finansial. Sementara si tersangka ini, saya bayangkan dari kelas kaum papa. Bagaimana mungkin dia bisa secara maksimal membela dirinya di arena hukum itu? Mas Reza, tapi kalau melihat dari si pelaku sendiri, apakah juga harus dicek secara kejiwaan karena saat memutilasi itu korban masih hidup, Mas Reza. Kemudian juga ia memilih bagian-bagian tubuh dengan alasannya sendiri, dalam arti tangan karena sering memukul dan lain sebagainya. Jadi artinya beralasan gitu ketika melakukan itu begitu. Sesadis-sadisnya dia, tetapi Bang Divi sudah katakan beralasan. Bahkan dia mampu untuk mengingat dan menceritakan ulang peristiwa itu secara gamblang. Lancar, gamblang. Tentu kalau mau dilakukan pemeriksaan silakan saja. Tetapi saya membayangkan tersangka ini orang yang waras, dalam pengertian tidak punya, maaf ini, kegilaan atau gangguan kejiwaan yang membuat dia lolos dari pasal 44 ayat 1. Tidak demikian. Barangkali ada lubang di sana sini dalam kondisi kepribadiannya, ya setiap orang termasuk kita pun sesungguhnya punya lubang-lubang kepribadian semacam itu. Kita lubang juga ya Mas Reza. Dalam aspek kejadian pertama, kejadian ini yang saya maksud adalah amarah, emosi yang meledak-ledak, yang diduga dilakukan oleh korban terhadap pelaku. Kejadian pertama, kejadian kedua, kejadian ketiga. Saya tidak tahu berapa kali kejadian. Hingga akhirnya pelaku ini, tersangka statusnya saat ini, menghabisi nyawa. Ya, mutasi dan juga cor seperti itu. Jadi ternyata bisa di satu titik orang itu meledak. Sayangnya, titik ledakan itu tadi tidak terjawab. Kenapa? Begini, kalau secara komprehensif ada 3 lapis perilaku, ada 3 lapis kondisi psikis yang harus ditelaah. Mulai dari trauma factor. Trauma factor tadi tergambar bahwa tersangka ini ketika kecil sering disiksa atau dianiaya oleh orang tuanya. Trauma factor sudah ketemu. Dan juga ada conditioning factor, faktor pembiasaan bahwa tadi
si tersangka ini juga diinformasikan acap kali mendapat perlakuan yang merendahkan, yang menyakiti dari majikannya. Sudah 2. Satu yang belum terjawab, faktor pemicu, triggering factor, precipitating factor. Malam itu, sebelum kejadian itu, apa yang terjadi? Interaksi apa yang berlangsung antara si pelaku dan si korban? Apakah ada emosi sesaat lagi yang ditunjukkan oleh korban? Kalau ternyata ada, situasinya menjadi analog dengan bagaimana warga membunuh pelaku begal. Warga sehari-hari tidak punya pemikiran untuk menyakiti atau membunuh orang. Tapi begitu ada provokasi yang sedemikian hebat dari pelaku begal, sampai provokasi itu menghilangkan daya kendali si warga, seketika dia habisi korban. Kenapa tidak di kejadian pertama, kedua, atau ketiga, Mas Reza? Karena dia masih memiliki kemampuan untuk bertoleransi dengan rasa sakit dia masih memiliki. Tepat. Jadi masuknya bukan pembunuhan masih ada penyeimbang. Itu menjadi penanda bahwa pada dasarnya barangkali tersangka ini tidak punya niatan sesungguhnya sejak awal untuk menyakiti apalagi membunuh majikannya. Jadi bukan pembunuhan berencana jadinya, Mas ya? Tadi saya katakan, faktor pemicu pada malam kejadian sebelum berlangsungnya tindakan yang sedemikian brutal itu, apa yang berlangsung sesungguhnya? Kalau ada, genap sudah, kalau saya membingkainya dalam istilah provocative defense. Bahwa si tersangka ini di persidangan nanti akan bisa mencoba meyakinkan majelis hakim bahwa yang saya lakukan sungguh-sungguh tak lain karena adanya sebuah provokasi eksternal. Hitung-hitungan di atas kertas. Kalau provocative defense diamini oleh majelis hakim, maka anggaplah pembebasan murni tidak diberikan. Ada nggak kasus serupa kasus serupa seperti ini akhirnya pelaku atau tersangkanya bisa lepas dari jeratan pidana? Dalam kasus KDRT, di mana para istri sekonyong-konyong membuat suaminya cacat atau bahkan sampai mati dikarenakan sang istri sudah mengalami penyiksaan sekian lama, ini diistilahkan sebagai battered woman syndrome, sindroma perempuan teraniaya. Boleh percaya, boleh tidak. Dalam sekian banyak kasus di mana pelaku menggunakan klaim battered woman syndrome, mereka bebas dari hukuman. Oke, kita tunggu itu jalan persidangan seperti apa. Menarik loh. Ternyata tidak hitam putih sesederhana yang kita bayangkan awalnya kan? Iya. Artinya kan dilakukan pembunuhan secara sadis lalu dicor, tapi ternyata ada cerita-cerita yang muncul sepanjang sebelum pelaku atau tersangka ini melakukan aksinya. Dan itu relevan untuk diungkap dalam proses hukum. Baik, terima kasih banyak Mas Reza, sudah hadir dan berbagi informasi pada pagi hari ini.